Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Siswanto. Alamat di Kampung Cijolang, RT 2 RW 5 di Kelurahan Sukarindik, Kecamatan Bungursari. Bagaimana terkait dengan motivasi Anda untuk maju di Bacalek ya, khusus dapil berapa ini dapat? Dapil 1. Dapil 1 ya, silakan. Ini untuk motivasi saya sendiri gitu ya, untuk dicalonkan ya oleh organisasi ya, terutama di PKS. Tidak lain termotivasi untuk berkhidmat kepada masyarakat gitu. Ya, terutama mudah-mudahan bisa melipat gandakan kebaikan, karena mungkin dengan kalau Allah takdirkan saya sendiri jadi di parlemen, mudah-mudahan dengan jabatan itu saya bisa melipat gandakan kebaikan itu sendiri gitu. Terus selain visi misi terkaitnya dengan pencalonan motivasi PKS tersebut, bagaimana kan di Tasikmalaya itu terkenal dengan termiskin se-Jawa Barat. Nah, untuk kedepannya menurunkan angka kemiskinan itu bagaimana? Ini memang menjadi PR kita bersama gitu ya. Ini sangat miris sekali gitu ya. Ini kota yang memang sudah termasuk kota madya gitu ya, tapi termasuk kota yang termiskin ya. Ini cukup malu sekali gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pandangan juga, ini saling mengisi gitu ya. Ini terutama untuk menurut saya terkait untuk memecahkan solusi itu, yaitu banyaknya kan pengangguran ya. Itu menjadi PR juga untuk pemerintah gitu ya, khususnya di Kota Tasikmalaya. Ini bagaimana bisa menciptakan pekerjaan ya untuk para pengangguran yang ada di Kota Tasikmalaya. Ya bisa dengan cara pemberdayaan gitu ya. Itu salah satunya untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Terus yang keduanya bisa juga dalam bentuk peningkatan daya beli gitu ya. Itu mendorong UMKM ya, dengan program-program dari pemerintah untuk peningkatan ekonomi gitu ya. Ya di antaranya itu UMKM yang menengah ke bawah gitu ya. Itu harus ada support dari pemerintah, sehingga akan penambahan atau peningkatan di segi ekonomi gitu. Termasuk harus berarti stop impor ya. Ya. Bagaimana kalau misalkan sekarang ini kan pemerintah kebijakannya terus menggalakkan selalu tergantung dengan impor ke depannya. Ini bagaimana nih tanggapannya? Ini memang ironis sekali ya, terutama untuk beras saja yang saya dengar gitu ya, itu sampai impor dari luar gitu. Apakah di sini kurang lahan gitu ya? Padahal di sini, apalagi di Indonesia ini, khususnya di Kota Tasik ini, lahan untuk bercocok tanam atau untuk penanaman lahan padi itu sangat luas sekali. Apabila ini didorong para petani ya, disupport dari pemerintah, itu insya Allah akan tercipta semada pangan ya, khususnya dari Kota Tasikmalaya gitu. Terus kembali lagi kepada pencalonan diri, seandainya strategi apa yang harus meraih kemenangan suara di masyarakat? Silakan. Ini yang saya lakukan selama ini gitu ya. Terus bersilaturahmi dengan masyarakat, terjun langsung berkomunikasi dengan masyarakat, sehingga gambaran real permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, khususnya di Tasikmalaya dan lebih khusus lagi di Dapil 1 itu akan terserap gitu, sehingga itu akan gambaran realnya akan kita dapat dan kita bisa mencari solusinya gitu. Sebagai penutup, harapan apa yang akan dicapai? Untuk harapan, mudah-mudahan harapan saya ke depannya masyarakat bisa memilah dengan cerdas para wakil-wakil rakyatnya untuk mewakili
mereka gitu ya, masyarakat di parlemen, biar bisa menyalurkan aspirasi yang ada di masyarakat gitu. Dan mudah-mudahan banyak wakil rakyat yang memang terpilih yang berintegritas untuk memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Untuk sebagai tambahan, kan di masyarakat tuh banyak yang terkait dengan persoalan-persoalan seperti penyelesaian pengen dapat KIS, Oh, iya, dapat KIP. Iya. Terus ada lagi di masyarakat itu dibenturkan karena misalnya terkendala mengenai ada permasalahan rentenir, Iya, iya, kan betul. di masyarakat itu, apalagi ada kosipa dan Iya, lain-lain. iya. Berarti kan dalam hal ini kedepannya masyarakat butuh secara butuh permodalan mungkin Iya, ya, betul, dalam betul, dalam segi usaha yang kecil. Betul. Bagaimana tanggapan terkait dengan masalah itu? Iya. Sebetulnya untuk hal-hal seperti itu bagi saya itu bukan hal yang baru gitu ya, bukan hal yang baru. Memang ini yang mungkin setiap hari saya temui gitu ya di lapangan, dan memang ini sudah saya lakukan sebelum saya dicalonkan gitu ya untuk menjadi bacaleg dari PKS. Ini saya sudah lakukan hal seperti ini gitu ya, mengadvokasi yang memang membutuhkan KIS yang memang dalam tanda kutip keluarga yang kurang beruntung dalam hal ekonomi gitu. Terus untuk bab pendidikan gitu, KIP. Nah ini sangat menarik juga. Ini saya juga ingin sebetulnya konsen kepada pendidikan juga, karena ini pendidikan ini sangat penting untuk nanti regenerasi bangsa ke depan gitu. Dan ini KIP saya berusaha mencoba sudah 2 tahun terakhir ke belakang itu berkolaborasi dengan Aleg Pusat ya dari PKS. Kebetulan sebelum dipindahkan ke Komisi 5 itu di Komisi 10, dan alhamdulillah saya sendiri mengadvokasi khususnya di wilayah Bungulsari itu dari mulai tingkat SD, SMP dan SMA itu mengadvokasi yang memang tidak tercover oleh KIP gitu yaitu dengan melalui aspirasi dewan gitu ya. Yuk. Oh ya, yang ketiga mungkin tadi untuk masalah hal-hal terkait bab rentenir ya, masyarakat yang memang banyak terjerat gitu ya. Kebetulan saya sendiri di sini dapat amanah dari masyarakat sebagai ketua RW juga, dan di sini memang itu saya temui gitu ya hal seperti itu gitu ya. Dan memang kita tidak bisa menyalahkan juga karena memang himpitan ekonomi yang cukup pelik saat ini gitu ya, keadaan saat ini. Dan apalagi kalau kita menghalang-halangi gitu ya, dan kita belum bisa memberikan solusinya, itu sangat sulit juga gitu ya. Makanya saya sendiri dengan tim mencoba menciptakan berusaha untuk membentuk koperasi gitu ya, koperasi yang mudah-mudahan menjadi solusi gitu. Dan ini salah satunya adalah pendampingan terkait usaha gitu. Dan mudah-mudahan meskipun dengan kapasitas kecil gitu, saya mencoba meniti dari nol itu gitu. Mudah-mudahan menjadi solusi nanti untuk kedepannya gitu.